Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya berada di area perkantoran Kota Pekanbaru dan sedang mengadakan olahraga ringan. Saya teringat firman Allah berkata demikian di dalam Mazmur 34 ayat 12. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia berkata, "Inginkah kamu menikmati yang umur panjang dan menikmati yang baik? Inginkah kamu umur panjang dan menikmati yang baik?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umur panjang merupakan keinginan seluruh makhluk manusia. Umur panjang adalah keinginan dari kita semua, termasuk saya secara pribadi. Dan dalam usia yang Tuhan berikan itu, kita bisa nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persyaratan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13, kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga tutur kata kita dan menjauhkan tipu muslihat di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah arena tempat yang begitu indah ini, saya mau beritahukan resep untuk menikmati hidup yang baik dan umur panjang. Dalam Alkitab disebutkan engkau harus menjaga perkataanmu. Sikap perkataan itu penting sekali. Apalagi dengan adanya sekarang di mana media sosial menjadi media yang sangat populer bagi seluruh manusia. Media ini tidak ada yang bisa mengontrol apa yang harus kita katakan. Perkataan itu dapat diterjemahkan melalui tulisan-tulisan yang kita tulis atau sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita ingin umur panjang, kalau kita ingin menikmati yang baik dari Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga tutur kata kita. Dan tutur kata itu disaksikan oleh orang lain. Tutur kata kita diperhatikan oleh orang lain. Baik melalui tulisan-tulisan yang ada. Mereka memperhatikan bagaimana tutur kata kita. Apabila kita ingin menikmati yang baik, berikanlah tutur kata yang baik. Berikanlah perkataan-perkataan yang baik. Berikanlah perkataan-perkataan yang menimbulkan hasrat untuk menikmati kebaikan Tuhan. Berikanlah perkataan-perkataan yang memberikan dorongan dan membangun. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang lain, dengan kata-kata cemooh selalu keluar di dalam tulisan medsos atau dalam perkataan-perkataan. Karena apa yang engkau tulis di medsos itu sama dengan perkataanmu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan dan menjaga diri kita seperti seorang yang takwa kepada Tuhan. Gambaran dari seorang yang takut akan Tuhan. Ia selalu menjaga agar supaya hidupnya selalu terkait hubungan erat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dia mampu melaksanakan dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Ada atau tidak ada yang mengawasi, ia selalu memelihara dirinya agar supaya dia taat dan konsisten dimanapun dia berada. Saudara, menjaga perkataan tidaklah semudah kita berkata seperti ini. Tidaklah semudah saya menyampaikan ayat ini. Tetapi itulah tuntutan firman Allah. Jika kita ingin menjaga dan memperoleh umur panjang dan kehidupan kita, kita bisa menikmati hal-hal yang baik di atas muka bumi ini, maka kita perlu selalu dan selalu waspada untuk setiap perkataan yang kita ucapkan. Mulut kita berada di bawah kendali saudara pribadi. Mulutmu bukan di bawah kendali orang lain. Mulutmu
berada di dalam kendalimu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut, sebab dari mulut itu keluar berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Oleh sebab itu, jika dalam Pemazmur dia katakan, maukah engkau umur panjang dan menikmati yang baik? Jaga mulut kita dan jauhilah hal-hal yang ada di dalam kehidupan di mana ada keinginan untuk menipu, untuk melakukan kejahatan lewat penipuan. Mungkin kita tidak menipu orang lain, mungkin kita tidak membohongi orang lain, tapi adakah kita menipu Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab disebutkan, di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, dan kalau kita perhatikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai ayat yang ke-6, 7, dan 8, 9, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Allah hadir di bait-Nya, pada waktu Allah hadir di tempat kudusnya, maka yang dia temukan adalah mereka yang berseru kepada Tuhan. Para imam, mereka temukan ada di dalam bait itu. Allah menemukan mereka. Namun demikian, apa yang Allah katakan, Allah tidak memuji keberadaan imam-imam pada waktu itu. Oleh karena mereka adalah menipu Tuhan. Lalu mereka balik bertanya kepada Tuhan, dengan cara bagaimana kami menipu Tuhan? Allah berkata mengenai persembahan persepuluhan. Para imam menerima persepuluhan daripada jemaat. Para imam menerima persepuluhan dari orang-orang Israel. Tetapi para imam itu sendiri tidak melakukannya. Tidak mau mengerjakan persepuluhan itu. Itulah sebabnya pada waktu Allah datang di tengah-tengah bait-Nya, maka dia temukan bahwa sesungguhnya para imam yang seharusnya menjadi panutan, para imam yang seharusnya menjadi orang-orang yang menjadi teladan di dalam bait Allah, ternyata mereka justru menjadi penipu-penipu, bukan menipu manusia, tetapi menipu Tuhannya. Itulah sebabnya ayat dalam Alkitab berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia datang, dia akan membersihkan. Dan pertama-tama yang dibersihkan adalah rumah Allah. Dia akan membersihkan rumah Allah. Dia akan membersihkan orang-orang yang di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, mari kita, kalau kita ingin menerima yang baik dari Tuhan, ingin menerima umur panjang dari Tuhan, yang pertama sekali lagi, saudara harus menjaga perkataanmu. Yang kedua, menjauhi kejahatan penipuan. Kedua bagian penting ini akan menjadi bagian hidup kita, akan menjadi bagian hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, saya berkesempatan melalui episode yang ke-15 Permata Sorga untuk mengingatkan kita sungguh-sungguh, kalau ingin umur panjang, jaga perkataan kita. Kalau ingin umur panjang, jangan menipu. Tetapi penipuan terbesar yang dikomplain oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam kitab Maleakhi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah imam-imam. Saudara, jika engkau kebetulan seorang hamba Tuhan, jika engkau kebetulan seorang aktivis, mari kalau ingin umur panjang, perkatakan hal-hal yang positif dari Allah. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari penipuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa berargumentasi lebih kecuali apa yang ditulis dalam Alkitab, bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Kita harus kembalikan. Kalau ingin umur panjang dan ingin menikmati yang baik, lakukan yang benar, perkatakan yang benar, dan lakukan apa yang benar itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya bahwa menjadi doa kami pada saat engkau mendengar bagian episode yang ke-15 ini,
engkau akan mengalami perubahan yang besar. Engkau akan tahu bahwa kepastian umur panjang ada di tangan Tuhan, dan Dia ingin berikan itu kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang memelihara dirinya agar supaya secara konsisten dapat melakukan firman Allah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan hari ini, menjadi doa kami. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, saudara diberikan kesehatan, saudara diberikan umur panjang, karena itulah perkataan Tuhan. Haleluya. Amin.